Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada hari ini 23 Maret 2022. Mari sebelum kita beristirahat pada malam ini, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami sudah jalani itu sepanjang hari ini. Kami mau menerima malam pemberian-Mu dan beristirahat. Namun sebelumnya kami mau menyatakan syukur kami dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang terbaca di dalam kitab Yesaya pasal 1. Ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dan saya akan membacakan ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Ayat-ayat selanjutnya nanti dapat dibacakan oleh umat Tuhan sekalian. Beginilah bunyi firman Allah. Bertobat lebih baik dari mempersembahkan korban. Dengarlah firman Tuhan, hai pemimpin-pemimpin manusia Sodom. Perhatikanlah pengajaran Allah kita, hai rakyat manusia Gomora. Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak, firman Tuhan? Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan, dan akan lemak dari anak lembu gemukan, darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Apabila kamu datang untuk menghadap di hadiratku, siapakah yang menuntut itu daripadamu? Bahwa kamu menginjak-injak pelataran bait suciku. Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kalau kamu merayakan bulan baru dan Sabat, atau mengadakan pertemuan-pertemuan, aku tidak tahan melihatnya, karena perayaanmu itu penuh kejahatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang merayakan minggu-minggu sengsara, dan kita berharap bahwa masing-masing kita benar-benar berefleksi di dalam hidup ini, sehingga seluruh aktivitas hidup kita dan ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam hidup ini, kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan benar-benar mempermuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian kitab suci yang kita baca, ternyata Allah dengan tegas mengingatkan kepada umat Israel bahwa mereka sesungguhnya sedang melakukan sebuah peribadahan yang tidak lagi benar-benar sebagai peribadahan yang sungguh-sungguh total kepada Tuhan. Persembahan-persembahan yang mereka bawa hanyalah sekedar formalitas. Itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh
diberikan dengan sebuah penyerahan diri dan kemurnian hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi semua yang dilakukan itu hanya bersifat seremonial belaka, dan mereka sedang menutupi berbagai-bagai bentuk kejahatan mereka. Dan kemudian sekedar melaksanakan ibadah-ibadah yang tidak lagi murni dan tidak kudus di hadirat Tuhan. Ternyata mereka digambarkan sebagai manusia Sodom. Bagi mereka sebagai para pemimpin, juga sebagai manusia Gomora, sebagai rakyat pada waktu itu. Ternyata baik pemimpin dan rakyat tidak lagi sungguh-sungguh hidup kudus di hadirat Tuhan. Mereka sedang melakukan berbagai-bagai tindak kejahatan di hadirat Allah. Sehingga ibadah-ibadah yang dilakukan tidak lagi benar-benar murni. Tetapi itu hanya dapat menutupi kejahatan-kejahatan yang terus dilakukan oleh umat manusia. Bapak, Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Sampai-sampai Allah melalui bacaan firman Allah tadi menyatakan bahwa Dia merasa jijik dengan bau persembahan yang dikorbankan oleh umat itu bagi Tuhan. Bahkan perayaan-perayaan yang dilakukan dipandang sebagai tindakan-tindakan yang jahat. Ini berarti umat Israel sedang ada dalam satu babak di mana peribadahan-peribadahan yang dilakukan itu hanya sekedar formalitas dan tidak sungguh-sungguh sebuah penyembahan yang benar kepada Tuhan. Karena itu, melalui perenungan ini, mari masing-masing kita dapat berefleksi dan mengenal siapa sesungguhnya diri kita sekarang di hadirat Tuhan. Apakah hari ini kita sedang menjalani kehidupan ini benar-benar menuruti perintah dan kehendak Tuhan? Dan kemudian kita menjalani ibadah-ibadah kita dengan sebuah ibadah yang benar-benar murni di hadirat Tuhan? Ataukah kita sedang menampilkan sebuah model kehidupan yang ternyata tidak sungguh-sungguh berkenan di hadirat Tuhan? Kita harus berwaspada terhadap seluruh aktivitas rohani kita dan ritual ibadah yang sedang kita lakukan di dalam hari-hari hidup ini. Supaya dengan demikian kita tidak hanya mengalami sebuah aktivitas hidup sekedar untuk melaksanakan segala kegiatan itu, tetapi bukan benar-benar merupakan sebuah penyembahan kita yang murni dan total kepada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, Allah membutuhkan kemurnian hidup kita dan kekudusan hidup kita di hadirat-Nya. Allah mau supaya kita mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, bahwa Dia adalah Sang Maha Kudus, yang menghendaki juga kita yang menyembahnya harus benar-benar dalam kekudusan, sebagaimana Dia adalah Sang Kudus. Karena itu,
Sudah waktunya kita berhenti dengan sandiwara kehidupan kita di hadirat Allah. Ini penting. Sebab jangan sampai kita berada dalam satu titik di mana Allah merasa jijik dengan aktivitas hidup kita di hadiratnya. Jangan sampai kita sampai pada satu titik di mana semua yang kita lakukan di dalam hidup ini dilihat oleh Allah sebagai sebuah tindakan kejahatan dan bukan tindakan yang mempermuliakan namanya. Karena itu, sekali lagi, mari perhatikan bagian ini dengan baik. Di sini Allah menuntut pertobatan kehidupan kita. Mesti benar-benar mengalami sebuah pertobatan yang murni. Supaya demikian, seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan sebagai wujud dari pertobatan kita yang total kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi, sikap sandiwara di hadirat Tuhan patut kita jauhi di dalam hidup kita. Supaya dengan demikian Allah dapat memandang kita sebagai pribadi-pribadi yang benar-benar mempermuliakan namanya dengan sungguh. Mari kita belajar dari pengalaman hidup Israel ini. Untuk kita tidak melanjutkan cara hidup yang demikian. Karena itu akan membuat kita ditolak oleh Allah di dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah sungguh mengasihi kita. Dan karenanya, Dia telah mengorbankan dirinya untuk keampunan dan keselamatan kita. Kita mesti memberi respons positif dengan benar-benar mengalami pertobatan dan menunjukkan kekudusan hidup dan kemurnian hidup kita di hadirat-Nya dalam segala aktivitas dan segala aktivitas ibadah yang kita kerjakan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat dan memberkati kami. Terima kasih untuk teguran-Mu, untuk peringatan-peringatan-Mu kepada kami, supaya kami benar-benar berefleksi bagaimana kehidupan kami hari ini. Apakah benar-benar kami sedang tulus dalam menjalani aktivitas ibadah kami dan berbagai aktivitas hidup kami sepanjang waktu pemberian-Mu ini? Ataukah kami sedang bersandiwara di hadirat-Mu? Kami minta pengampunan daripada-Mu Bapa. Terima kasih untuk firman-Mu. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Tapi malam ini sebelum kami beristirahat, hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam berbagai pergumulan. Ada yang dalam keadaan sakit. Ada yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam ekonomi keluarga. Ada yang sedang bergumul untuk mendapatkan keuangan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka, untuk membiayai kesehatan keluarga mereka, untuk membiayai kehidupan sehari-hari. Ya Bapa, berkenanlah Bapa menganugerahkan kasih dan berkat-Mu untuk kehidupan umat-Mu sekalian. Terima kasih Bapa, kami akan beristirahat malam ini. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Shalom.